Perkenalkan, aku Aurelia Stefani dari kelas 11 4 absen 5. Di sini saya bakal ngasih tahu kalian kalau misalnya Trinitas baru meresmikan galeri investasi yang bekerja sama dengan Sinarmas dan Maranatha. Berikutnya kita akan menyaksikan acara peresmian Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia SMA Trinitas yang ditandai dengan pengguntingan pita. Kami persilahkan untuk maju menuju tempat yang sudah kami sediakan. Kepada yang kami hormati Bapak Suryana dari Sinarmas Sekuritas, Bapak Robi dari Universitas Kristen Maranatha, Suster Susana dari SMA Trinitas, Bapak Jeffrey dari Bursa Efek Indonesia, Bapak Chandra dari Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan. Mohon kelima suster dan ibu yang tadi saya sebutkan, mohon satu langkah lebih maju dari yang mendampinginya. Terima kasih. Suster dan bapak-bapak, kita akan mengadakan sesi foto dulu sebelum peresmian. Jadi mohon bantuannya untuk berpose dengan cara menahan gunting di dekat pita, tapi jangan dipotong dulu. Dan tangan kirinya memegang pita supaya terlihat cantik. Silakan tim dokumentasi. Baiklah, kita bersiap. Acara peresmian Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia SMA Trinitas yang juga menandakan galeri ini resmi dibuka. 1, 2, 3. Kasih aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu. Nah, pengguntingan pita mendadakan galeri investasi sudah resmi dibuka di Trinitas. Sekarang di SMA Trinitas, dan karena sudah diresmikan, SMA Trinitas memiliki ruangan galeri tersendiri di SMA. Yuk kita lihat. I'm having way too much fun pissing y'all off. It's starting to look real rough out here for y'all. Just as the beginning too. Yeah, come on, come on. I ain't going back, Split 5 and make doubles. I ain't going back, When there was no rush, just rustle. I ain't going back, When my pride so much left the puddle. I ain't going back, When I say tapped into that hustle. I ain't going back. Nah, ruangannya kan udah kita lihat. Terus kita bisa ngobrol-ngobrol di dalamnya. Ruangan ini udah pernah dikunjungi oleh pihak Sinarmas, pihak Maranatha, pihak Bursa Efek Indonesia, serta pihak Kepala Bagian Pengawasan Regional 2 Jawa Barat, Jaksa Keuangan beserta jajarannya. Nih, ada foto-fotonya serta cuplikannya. Akhirnya ya, setelah banyak sekali yang dilalui, kita belajar bareng-bareng mengenai investasi. Dulu hanya cuma melalui webinar dan uji coba. Sekarang sudah bisa dilakukan langsung di Trinitas. Gimana sih caranya? Yuk kita simak. Pertama, kalian tahu nggak sih apa tujuan diadakannya galeri investasi? Galeri investasi ini diadakan bukan demi keuntungan besar, tapi supaya kita bisa belajar dan bekal buat kita, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat ke depan nanti.
terus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki, dan bisa belajar investasi yang benar untuk di masa depan dan untuk membatasi investasi bodong. Hanya, yuk kita belajar bareng mengenai investasi yang benar agar tidak mudah tertipu. Tujuan utamanya tentu saja bukan untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan agar para siswa dapat belajar dan memiliki wawasan serta memahami seluk-beluk investasi sebagai bekal apabila suatu saat dihadapkan pada berbagai tawaran, sehingga dapat mengambil keputusan dan tindakan yang bijak dan tepat. Kedua, tahu nggak sih kerennya galeri investasi yang ada di Trinitas ini? Dari 14.000 sekolah di Indonesia, SMA Trinitas termasuk 112 sekolah yang memiliki galeri Bursa Efek Indonesia. Kita, SMA Trinitas, menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia sebagai bursa efek terbaik di Asia Tenggara. Jadi SMA Trinitas keren banget. Dan ini juga, suster, bapak, ibu, ini sangat spesial. Ya. Saat ini sudah ada 730-an, 767 persisnya, galeri investasi yang ada di seluruh Indonesia. 112 diantaranya adalah galeri investasi edukasi yang ada di SMA-SMA yang tersebar juga di seluruh Indonesia. Dari 14.000 SMA yang ada di Indonesia, hanya ada 112 yang punya galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Jadi SMA Trinitas ada di top layer. Dan saya sudah menghadiri banyak sekali peresmian galeri. Dari 112 galeri edukasi Bursa Efek Indonesia yang sudah diresmikan, yang saya hadiri langsung baru ini yang pertama. Jadi saya hari ini merasa sangat beruntung. Ya. Pertama-tama tentunya ucapan selamat dari saya atas nama manajemen Bursa Efek Indonesia kepada seluruh keluarga besar SMA Trinitas. Selamat menjadi bagian dari pasar modal Indonesia. Selamat menjadi bagian dari ekosistem Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia yang merupakan rumah bagi 835 perusahaan publik, rumah bagi 10,4 juta investor di seluruh Indonesia, bursa yang setiap hari nilai transaksi perdagangannya 14,5 triliun. Dan yang istimewa lagi, Bursa Efek Indonesia baru saja dinobatkan menjadi bursa efek terbaik di Asia Tenggara. Keren banget kan SMA Trinitas? Yang ketiga, sebenarnya buat apa sih? Buat kita yang nggak tahu apa-apa tentang investasi, aman nggak sih belajar investasi? Takutnya kita malah rugi bandar. Nah, untungnya Sinarmas telah menyediakan virtual credit buat kita, supaya kita bisa belajar investasi dengan aman. Apa sih virtual credit itu? Yuk kita simak. Tadi saya senang sekali Sinarmas Sekuritas menyampaikan kalau Sinarmas Sekuritas menyediakan virtual trading untuk berlatih. Ya, jadi adik-adik tidak perlu menggunakan uang beneran untuk mencoba berlatih untuk melakukan transaksi, tapi nanti akan disediakan uang yang juga virtual untuk bertransaksi. Jadi kalau untung, ya untungnya juga nggak bisa diambil karena itu uang virtual. Ya, tetapi itu adalah proses yang baik, ya, di mana kita mulai belajar, kemudian kita berlatih, dan nanti pada saatnya kita praktek, sehingga adik-adik nantinya
adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari potensi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Keren kan? Jadi kita bisa belajar dengan aman bagaimana caranya investasi itu. Terus apa sih pentingnya investasi buat kita? Kayak apa untungnya buat kita? Kita kan masih muda, ngapain investasi? Nih, dengerin ya. Saya di awal menyinggung tentang G20. Tentu kita ingat Indonesia tahun lalu memegang presidensi G20. Artinya apa? Artinya ekonomi Indonesia adalah masuk dalam 20 besar ekonomi dunia. Saat ini ekonomi Indonesia nomor 16. Dalam beberapa tahun lagi dipercaya ekonomi Indonesia akan berada di posisi 6 atau 7. Di atas ekonomi Jerman dan Inggris. Ya, apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Ya, saya akan memberikan argumen logisnya. Ya, Suster, Bapak, Ibu, adik-adik, ya, kalau saya dan Pak Mingkwang sama-sama mau ke Jakarta, ya, Pak Mingkwang silahkan jalan duluan, setengah jam jalan lebih awal. Tetapi Pak Mingkwang hanya boleh jalan dengan kecepatan 10 km per jam. Saya akan menyusul setengah jam kemudian. Tetapi kecepatan saya adalah 50 km per jam. Kira-kira siapa yang akan nyampe Jakarta duluan? Saya akan nyampe Jakarta duluan. Ekonomi Jerman, ekonomi Inggris di Eropa saat ini memang di atas Indonesia. Tetapi pertumbuhan mereka di bawah 1% setiap tahun. Ekonomi kita bertumbuh di atas 5% setiap tahun. Ada saatnya nanti tidak lama lagi ekonomi Indonesia akan menyalip ekonomi Jerman dan ekonomi Inggris. Dan pada saat itu otomatis pasar modal Indonesia juga akan tumbuh. Yang harusnya menikmati sebesar-besarnya potensi pasar modal itu adalah adik-adik semua. Ya, karena kami nanti mungkin sudah tidak punya waktu untuk menikmati itu. Adik-adiklah yang nanti harusnya menikmati itu semua. Jadi Kesimpulannya, kalau Indonesia memiliki perekonomian yang baik, kita bisa menikmati masa depan dan sungguh berdampak besar buat kita. Terus untungnya juga ada di sini. Kenapa sih penting banget investasi? Biasanya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, Bu, aku kan masih SMA, ya nanti aja ngomongin investasi, kenapa harus dari SMA? Ya, ini beberapa alasan yang mungkin bisa kita sharing ke teman-teman, tapi sebelumnya teman-teman sudah mulai aware sama yang namanya budgeting. Jadi uang saku yang teman-teman terima dari orang tua itu adalah sebenarnya pendapatan teman-teman. Ya, tapi kita juga harus belajar mengelola keuangan dengan bijaksana. Jadi jangan semua uang saku itu dihabiskan, ya. Ini sharing aja ya buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan bisa membedakan atau memasukkan uang sakunya ke pos-pos yang teman-teman butuhkan nih. Kalau kita kasih contoh aja ya teman-teman ya. Misalkan aku dapat uang saku nih dari orang tua, 50% kita masukkan ke dalam pos kebutuhan. Dan udah bisa membedakan ini loh kebutuhan, misalkan uang jajan. Ya, tapi di situ lihat ada 20% keinginan. Teman-teman harus bisa membedakan ini loh kebutuhan, ini keinginan. Kebutuhan sama keinginan sama atau beda? Beda ya, beda. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda ya. Lalu juga kita ternyata kalau misalkan ada yang bukan SMA aja ya, mungkin karyawan swasta dan lain-lain juga mungkin suka ada yang curhat gitu ya Pak Robi ya. Duh, gajinya kok habis ya Pak ya, padahal masih tanggal 1 masih lama gitu Pak ya. Di situ nih kita harus bikin kesehatan dulu nih keuangan kita supaya kita juga enak. Jadi kalau Pak Robi datang misalkan ke Pascal deh Pak ya, yang deket abis ini ke Pascal Pak, nggak akan ngerasa bersalah banget karena Pak Robi sudah menyisihkan 10% minimal untuk investasi. Nah teman-teman juga sudah mulai membiasakan ya, karena habit itu udah
apa ya, nggak bisa tiba-tiba langsung berubah, tiba-tiba jadi hemat banget gitu ya, merubah pola kebiasaan kita itu enggak. Jadi butuh proses. Nah ini teman-teman bisa setelah mengetahui coba mulai dipraktekkan sedikit demi sedikit karena tidak bisa langsung berubah drastis gitu ya. Tapi teman-teman basically harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau keuangannya sudah sehat, itu kita pasti ngerasa banget, oh iya selama ini investasi itu penting banget ya, karena nilai barang yang kita pengen itu udah naik, tapi uang kita masih di bawah, jadi kita nggak bisa beli barang yang kita pengen. Salah satunya, gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau kita mau ikut serta dalam galeri investasi, tentunya udah aman dan terjamin karena teman-teman kita udah dilantik untuk membantu dalam pelaksanaan galeri. Ini kita cuplikannya. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pelantikan kelompok studi pasar modal Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia SMA Trinitas. Kami mengundang para siswa untuk naik ke atas panggung yang sudah mewakili pengurus KSPM. Kami mengundang pula Suster Susana selaku kepala sekolah untuk menyematkan PIN sebagai tanda dilantiknya kelompok studi yang ada di SMA Trinitas. Silakan naik ke atas panggung para siswa. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Reza, Suster tetap ada di atas. Kepada Bapak Reza kami mohon untuk menyematkan PIN juga kepada 2 orang pengurus KSPM. Yang terakhir kepada Bapak Tan Ming Kuang, Pak Reza tetap ada di atas. Baik, akan dilakukan sesi foto bersama. Suster berada di tengah-tengah di antara siswa putri. Begitu juga dengan pihak-pihak lain yang mendukung di peresmian galeri. Nah, kalau udah aman gitu kan masih enak buat mulai belajar investasi. Kita nggak takut tiba-tiba uangnya hilang. Transaksi
online melalui Sinarmas ya, Sinarmas Sekuritas. Nanti kalau buka rekening itu pasti ditanya, punya rekening tabungan enggak? Kenapa? Karena kalau kita transaksi di saham itu enggak atas nama perusahaan sekuritasnya, jadi udah dipisah. Orang kan suka takut nih, misalnya, Kak kalau saya nanti investasi di saham, gimana dong kalau hilang uangnya? Tenang, itu disimpan atas nama teman-teman kalau uangnya dikasih ke dalam. Kemudian rekeningnya gimana efeknya? Efeknya juga disimpan atas nama teman-teman, dicatat di rekening efek, nanti ada yang pencatatannya di ID Clear atau PT Custodian Central Efek Indonesia. Menjamin kan teman-teman, terus gimana dong mulainya? Investasi sekarang modalnya nggak seharus sebesar tambar dulu, dan kita bisa mulai investasi dengan modal yang lebih sedikit. Kan ya? Bener nggak? Nah, 2.400.000 setahun, nanti kalau misalnya udah cukup umurnya 17 tahun, buka rekening saham bisa beli banyak saham teman-teman. Karena sekarang kalau kita investasi di pasar modal, kan per satu lot, jadi kita hitungannya lot ya. Satu lot itu 100 lembar, kalau harga sahamnya 1.000, berarti berapa modalnya? Ayo. 100.000, artinya dari 100.000 pun adik-adik semua udah mulai bisa belajar investasi, karena investasi itu sekarang nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu, kok coba tanya nih bapak-bapak di depan yang udah pernah buka investasi, dulu mau buka rekening aja susahnya, harus minimal punya uang 5 juta, mau transaksi satu lot 500 lembar, artinya kita harus punya dana yang, ayo dana yang apa? Besar kan, dana yang lebih banyak. Sementara kalau sekarang mau buka rekening investasi dari 100.000 udah bisa. Kalau satu lot 100 lembar, ada kok beberapa saham yang tadi dijelaskan Pak Jeffrey, bahwa sekarang ada 835 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Itu harga sahamnya mahal-mahal nggak? Enggak juga, ada yang bagus tapi harga sahamnya masih murah. Artinya adik-adik dengan modal yang lebih sedikit itu sudah mulai nantinya ya bakal bisa belajar untuk investasi. Terus sebenarnya kita tuh untung atau rugi sih di sini? Apa kita 100% terjamin bisa untung? Nih, kalau itu ada penjelasannya. Kita tonton yuk. Nah, kemudian gini, kalau kita bicara investasi, mungkin saya highlight hati-hati nih kalau ada baik adik-adik atau orang tuanya yang dapat penawaran investasi ilegal. Misalnya gimana sih Kak investasi ilegal? Biasanya investasi ilegal ini dia iming-imingnya imbal hasilnya pasti bebas resiko. Sementara adik-adik kalau investasi kita di pasar modal itu sangat-sangat dilarang keras. Ya, dilarang keras apabila nih contoh dari Sinarmas bilang ini ada imbal hasil pasti bebas resiko, itu udah pasti ilegal. Karena apa? Dicurigai kalau investasi di pasar modal itu imbal hasilnya tidak ada yang pasti ya. Itu pasti mengikuti pergerakan kondisi ekonomi, bagaimana permintaan atau penawaran dari satu saham tertentu contohnya. Karena tadi kata Pak Jeffrey bahwa kondisi perekonomian Indonesia ini masuk dalam yang selalu bertumbuh. Nah, dengar kan teman-teman? Kalau gitu tergantung ya, tapi tetap aja karena kita udah tahu caranya supaya kita bisa menjadi investor yang cerdas. Kamu udah tahu belum? Kamu harus tahu caranya. Nih, kamu tonton dulu. Oke. Nah, kita punya cara nih supaya teman-teman juga masuk ya menjadi investor di pasar modal, menjadi investor yang cerdas. Harus ingat dengan 3P. Nah, apa itu 3P? Teman-teman paham dulu ya apa investasi yang teman-teman akan miliki. Lalu setelah itu harus punya ya. Jadi ada praktek, kalau teori terus kayaknya nggak praktek juga kan nggak kebayang ya, nggak tahu rasanya seperti apa. Setelah punya jangan lupa untuk memantau. Jadi apa? 3P? Paham, punya, pantau. Terus kalau kepo tujuan dari investasi ini ada di sini. Ini tujuan konsep dasar investasi. Jadi kalau investasi itu untuk jangka
Kalau kita mau investasi, kita harus tentuin dulu nih tujuannya apa. Misal kita mau investasi jangka pendek, kita pengen traveling tahun depan tapi nggak pengen ngerepotin mama, kasihan gitu kan. Ya udah kita investasiin aja dulu, kita taruh uangnya, analisa kira-kira saham apa yang profitnya cukup oke. Terus, hal yang penting kita tahu sebelum investasi adalah bagaimana cara memilih saham yang baik. Nah, tapi kan pertanyaannya bingung ya. Gimana sih cara analisa saham yang bagus gitu, yang profitable gitu. Next. Ada yang namanya top down analysis. Jadi kita itu fokusnya sama market yang besar dulu, baru terus kita masuk ke yang kecil-kecilnya. Jadi kita untuk dapat gambaran sebenarnya dunia ini kayak gimana sih. Kita ngelihat dari atasnya dulu. Next. Nah, market yang besar itu, oke. Ini IHSG ya. IHSG kalau misalkan teman-teman nabung di saham, IHSG itu indeks harga gabungan. Indeks harga saham gabungan. Jadi itu gabungan dari 800-an saham tadi di dalam bursa efek. Nah, itu ada di IHSG. Jadi bisa dibilang IHSG itu juga cerminan ekonomi suatu negara. Jadi bisa dilihat di sini IHSG-nya itu terus naik ya. Berarti kita bisa bilang kalau misalkan perekonomian Indonesia itu juga sebetulnya cukup sehat. Karena apa? Kita naik terus, meskipun ada naik turun, tapi trennya tetap naik gitu. Next. Nah, saham itu cara analisisnya ada dua. Ada fundamental, ada teknikal. Oke. Jadi fundamental itu untuk nentuin kira-kira kita mau beli saham apa. What to buy itu dilihat dari fundamental. Kalau yang teknikal itu untuk nentuin titik entry, kita beli di bawah, jual di atas, terus kita cuan. Itu dari teknikal. Udah tahu kan semua caranya, konsepnya, udah paham banget kan? Tunggu apa lagi? Yuk kita investasi di sini. Kita nggak mau kan masa depan kita itu rugi kayak Mike Tyson. Mending kita kayak LeBron James. Ini contohnya ada Mike Tyson. Aku sengaja cari contoh yang lebih relate aja buat teman-teman. Ini Mike Tyson, petinju terkenal kan. Dia juara dunia kelas berat tahun 1986, udah zaman dulu banget. Terus dia juga orang termuda di kelasnya, dan dalam satu kali fight dia itu udah menghasilkan 30 juta dolar. Tapi sayangnya dia suka foya-foya. Dia party terus, dia gaya hidup mewah, belanja, beli mobil yang mahal-mahal. Dan akhirnya pada tahun 2003 dia dinyatakan bangkrut. Jadi kalian mau punya uang sebanyak apapun, kalau gaya hidupnya itu boros, kalau misalkan gaya hidup kalian itu jajan-jajan terus, nggak disisihkan, jadi percuma aja gitu. Kita sekarang punya uang banyak tapi nggak ditabung, nanti 20 tahun, 30 tahun depan tetap nggak jadi apa-apa karena uangnya nggak disimpan. Next. Nah, ini ada atlet NBA namanya LeBron. LeBron ini memulai karirnya tahun 2003. Kemudian dia sekarang dinobatkan jadi atlet berpenghasilan tertinggi sepanjang sejarah. Nah, saat ini LeBron udah jadi bilioner atlet. Karena apa? Dia ada investasi di Blaze Pizza, dia punya saham, dia juga mendirikan perusahaan. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang masih muda nih, masih start di awal banget, better kita mulai prepare. Kira-kira nanti abis SMA kita kuliah mau kayak gimana, mau jadi apa, itu kita bisa decide dari sekarang. Makanya setuju banget sama campaign hari ini, ada 3P. Pertama, paham, punya, pantau. Kalau misalkan teman-teman belum bisa punya karena belum punya KTP, nggak apa-apa, yang penting paham dulu. Nanti kalau udah punya KTP, kita mulai investasi.